sempat dirundung kesedihan saat rumah tangganya dengan Atta Laryksya berakhir beberapa tahun lalu. Tsania Marwa sepertinya mulai menata hidupnya yang baru. Perempuan 34 tahun itu mengaku sudah siap membuka hati untuk hadirnya pria baru dalam kehidupannya ke depan. Mau, insya Allah doain yang terbaik. Cuma mungkin kalau memang belum sampai ke jenjang pernikahan, aku memilih silent aja dulu sampai aku yakin semuanya, nggak usah buru-buru, tapi dijalani dengan baik. Terkait kriteria pasangan yang cocok untuk menjadi suaminya kelak, Tsania Marwa pun tak memasang syarat yang muluk. Menurutnya, yang terpenting sang pria memiliki karakter yang baik dan merasakan kecocokan satu sama lain untuk bisa membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Gak ada sih, yang penting karakter ya, karena kita menikah itu dengan karakter orang. Jadi yang penting karakternya cocok. Tsania Marwa diketahui sudah sekitar 8 tahun menjalani kesendirian pasca bercerai dengan Atta Laryksya di tahun 2017 lalu. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah Tsania Marwa sudah menemukan sosok pria yang dimaksud? Untuk pertanyaan tersebut, ibu dua anak itu tak memberikan jawaban yang lugas. Namun, dari gestur yang diperlihatkan, Tsania Marwa seolah mengisyaratkan jika dirinya sudah punya tambatan hati dan sedang merencanakan melangkah ke jenjang pernikahan. Ya, alhamdulillah, doain aja, semoga bisa dapat kabar baik untuk semuanya. Ya, dibawa dalam doa. Doain yang terbaik juga, kalau ada kabar baik, mudah-mudahan bisa disampaikan. Terlepas dari kabar baik terkait kehidupan asmara, Tsania Marwa masih menyimpan sedikit rasa sedih lantaran belum bisa sepenuhnya punya waktu bersama anak-anak. Sampai saat ini, dirinya masih belum sepenuhnya leluasa untuk bisa menjaga dan merawat dua anaknya yang masih berada dalam asuhan Atta Laryksya. Ya, pastinya namanya seorang ibu pasti tetap mau sama anak, tetap keinginannya, mohon doanya bisa segera kumpul sama anak-anak. Sambil menunggu takdir itu datang ke aku berusaha menjadi orang yang lebih baik, ibu yang lebih baik. Jadi ketika suatu hari anak-anak aku tuh aku dalam keadaan yang baik. Paling di sekolah sih. Oh, di sekolah masih bisa. Aku alhamdulillah rutin ke sekolah seminggu sekali. Pernah ketinggalan gitu. Iya, pastinya karena gini loh Mbak, aku tuh waktu sama anak udah dikit banget. Yang bisa aku lakukan adalah mungkin dengan aku memberikan mereka apa yang mereka butuh, apa yang mereka lagi mau gitu sih. Jadi aku kayak merasa, oh ya udah, aku berusaha sebaik mungkin lagi butuh apa, sesimpel kayak misalkan alat tulis, kalau buat sekolah kan tempat minum, tempat makan, tas. Tapi ternyata itu buat mereka berarti banget. Jadi aku berusaha untuk menjaga kualitas dengan waktu yang sangat terbatas, biar gimana dia tetap merasa bahwa dia memiliki suara ibu. Itu yang penting. Sebagaimana diketahui, Tsania Marwa dan Atta Laryksya sempat mempeributkan hak asuh anak saat proses perceraian berlangsung. Bahkan di sekitar tahun 2019, Tsania Marwa sempat diusir oleh pihak keluarga Atta Laryksya saat hendak menemui dua anaknya yang berada dalam kekuasaan sang mantan suami. Dia tetap gak ada itikat baik, aku ke KPAI udah bang, Komnas Anak udah. Akhirnya dia terus-terusan ngomong di infotainment, pintu rumah saya kebuka kok 24 jam buat ibunya, silahkan kalau mau datang. Maksudnya everything oke? Iya oke. Datanglah aku kan main sama anak-anak. Kok 10-15 menit ngumpul nih, Ngumpul brothers. Oh, rame jadi rame? Iya, kan rumahnya deket-deketan. Oke. Satu komplek deket-deketan. Terus kemudian suasana berubah menjadi apa? Mencekam. Kenapa? Gara-gara apa? Mencekam. Kau kayak pembawa acara silet. berubah menjadi mencekam gara-gara apa? Karena mereka ngomong, ngapain nih?
mau ngapain datang, udah gitu-gituin. Enak ya. Aku kayak Kini, setelah beberapa tahun berlalu, Sania Marwa mengakui jika sudah bisa lebih leluasa untuk bertemu anak-anaknya. Meski belum bisa tinggal bersama, namun Sania Marwa tetap mensyukuri apa yang didapatkannya saat ini terkait kebersamaan dengan anak-anak. Udah mau bawa damai aja, mau bawa adem aja semuanya. Jadi pun misalkan anak-anak ke aku, ya aku berusaha untuk tidak membahas hal-hal yang mungkin sifatnya sensitif atau negatif lah. Jadi kita usahakan semua obrolan itu di waktu yang sangat terbatas di sekolah doang menjadi obrolan yang menyenangkan. Pernah berapa kali kok mereka request, bahkan kemarin Syarif ya ulang tahun, aku bawain kado kan sampai 12 biji karena dia 12 tahun. Itu semua kado istilahnya aku tanya maunya apa gitu. Dia lagi suka satu karakter, oke ya Umi beliin karakter itu. Aku lagi pengen apanya, aku pengen tasnya, aku pengen gitu. Jadi aku nanya banget dan mereka alhamdulillah terbuka gitu sih. Dan alhamdulillah juga kemarin kado diterima sama pihak sana dengan baik. Jadi ya alhamdulillah semoga semuanya bisa lebih damai ke depan. Sudah lebih terbuka berarti ya Kak? Insya Allah mudah-mudahan ada semuanya. Ya pastinya dengan doa terus, dengan berpikiran positif dan selalu menganggap kalau semua rencana Allah itu pasti yang terbaik. Jadi semangatnya terus. Jika Sania Marwa sedang berbahagia, hal berbeda justru sedang dialami mantan suaminya Atta Lariksya. Buntut dari sengketa lahan dari rumah yang ditempatinya beberapa waktu lalu, Atta Lariksya kini sedang sibuk untuk mengurus terkait hal tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong. Bang, agenda apa bang? Oke. Ya, agenda hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk salah satunya untuk mengambil bagian dari hak saya, asas menjadi hak saya itu karena selama ini saya tidak merasa menerima, yaitu berkas amaning, postatering dan penetapan eksekusinya seperti itu. Sebenarnya agenda ini dari minggu lalu, cuma karena ada miskomunikasi. Alhamdulillah akhirnya beres juga ya. Bisa diperoleh. Penetapan eksekusi. Berarti saat kemarin eksekusi belum menerima surat resminya ya Mas? Oke jawabnya ya. Kalau saya pribadi saya nggak pernah menerima berkas apapun gitu loh. Waktu ada kuasa hukum sebelumnya, ya ini ada hal yang saya pribadi bersama kuasa hukum saya yang baru dengan Bang Sofian saat ini adalah kembali lagi saya ingin meluruskan apa sih permasalahan yang sebenarnya yang harus saya benar-benar kuasai. Kalau memang ada kesalahan di pihak saya dari awal saya memiliki lahan tersebut seperti apa dan sampai ada penetapan eksekusi seperti itu bagaimana. Jadi saya pribadi juga mempelajari itu dulu semua yang ada. Alhamdulillah suratnya sudah dapat. Jadi memang surat ini kita mintakan karena Pak Atta Lariksya sendiri tidak menerima dari tahap admaning, postatering dan sampai penetapan eksekusi. Terakhir pada saat eksekusi, setelah eksekusi pun berita acara eksekusinya tidak diberikan. Jadi surat-surat ini penting sebagai pihak karena apa? Karena kita harus mempelajari benar tidak proses peradilannya. Jadi seperti itu. Sebagaimana diketahui, lahan dan bangunan milik Atta Lariksya yang berada di daerah Cibinong sempat dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri karena dalam sengketa. Sempat diwarnai ketegangan dengan pihak Ade Tasno selaku pemilik lahan. Pihak Atta Lariksya akhirnya sepakat untuk membeli lahan seluas 550 meter yang termasuk objek sengketa dengan harga sekitar 850 juta rupiah. Jadi gini Mbak, angka 850 itu kan adalah dengan 550 bangunan dia yang berdiri di atas tanah kita. Nah 550 itu harga berapa per meternya? 1,5 gitu loh. 1,5 ya tinggal dikalikan aja. Jadi terakhirlah angka 850 itu gitu loh. Ya itu semua lagi dijalankan, semuanya sebaik-baik mungkin. Ya itu suatu bentuk inisiatif aja dari adik saya dan adik ipar saya, bentuk inisiatif. Selanjutnya ya mereka yang lebih paham. Pure dibayarin hati atau
Ya pure, bukan dari dompet Itu saya. menolong, Karena saya bukan, menolong. saya penolong, saya berkeras, saya itu bukan, nggak mungkin seorang artis istilahnya public figure dengan mudahnya ngambil lahan orang tuh nggak mungkin. Saya mau hidup tenang. Kok saya diobok-obok kayak begini gitu, nggak bisa. Kasihan anak kecil dulu, misalnya kasihan orang awam, orang kecil di luar sana yang ingin tinggal tenang. Saya nih nggak hidup tenang loh di republik ini. Untuk seorang saya tuh nggak hidup tenang di republik ini dengan keadaan begini. Gimana orang di luar sana? Banyak pembelajaran. Saya rekan-rekan media, tolong beri masukan-masukan juga di dalam media dengan tulis-tulisan yang mengklarifikasi semua keadaan. Karena untuk seorang saya aja saya nggak hidup tenang di republik ini itu aja.